بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ibu-ibu tanpa bapak-bapak yang kami muliakan dan kami doakan, semoga kita semua sebagaimana berkumpul di masjid ini, kelak kita berkumpul kembali di surga Allah Azza wa Jalla. Amin. Ibu-ibu, apa yang akan kita pelajari pagi ini, mari kita mohonkan dulu kepada Allah Azza wa Jalla agar apapun yang kita pelajari pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu bagaikan air hujan yang bermanfaat bagi tanah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan qalbu kita bagaikan tanah. Ilmu yang bermanfaat bagaikan hujan yang bermanfaat. Hujan yang tidak bermanfaat bisa menghanyutkan mobil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan qalbu kita bagaikan tanah. Ilmu yang bermanfaat bagi qalbu maka seperti halnya air hujan yang bermanfaat bagi tanah. Apabila air hujan yang Allah turunkan itu bermanfaat, maka akan tumbuh tumbuhan yang hijau, ranau, bahkan berbuah, bercabang, bisa kita berteduh di bawahnya, dan pohonnya besar, rindang, buahnya banyak. Begitu pula ilmu yang bermanfaat bagi qalbu kita, buahnya adalah keyakinan yang kokoh. Setelah keyakinan itu menjadi kokoh, berikutnya adalah berbuah amal. Maka dari itu sangat penting memohon kepada Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Apalagi ibu-ibu yang sudah punya rencana berumrah, berhaji, jangan lupa setelah tawaf 7 putaran, kemudian sholat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat, kemudian menuju ke Zamzam, minum air Zamzam, ya, minum air Zamzam, berdoa. Doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Berikutnya warizqan
wasi'a. Wa rizqan wasi'a. Yang ketiga, wa shifaan min kulli da'. Ulangi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas. Yang ketiga, wa shifaan min kulli da'. Wa shifaan min kulli da', dan obat segala penyakit. Pagi ini kita fokus pada ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang akan kita ambil pada pagi hari ini? Diambil dari sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya terkenal di antara ibu-ibu. Ya. Ini kalau saya bacakan hadisnya pasti ibu senyum-senyum. Oh iya, hadis itu saya sudah hafal. Coba passwordnya begini. Min husni islamil mar'i. Apa lanjutannya? Lanjutannya ada yang tahu, Bu? Saya mah yakin kalau di majelis taklim hurun ain ini. Hurun ain kan artinya bidadari. Ya. Bidadari surga. Ini calon-calon bidadari surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalimatnya sangat singkat. Barangkali ada yang lupa, saya ingatkan beberapa kali. Ya. Atau perlu dituliskah di papan tulis? Di sini tidak tersedia papan tulis. Jadi dihayalkan saja tulisannya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalimat singkat sekali, tapi nanti membutuhkan hampir 2 jam. Siap duduk bersama saya 2 jam? Benar. Tanpa ngopi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya, min di antara husni, baiknya islamil mar'i, Islam seseorang, tarkuhu, dia meninggalkan, ma, apa saja, la ya'nihi, yang bukan urusannya, atau yang tidak bermanfaat baginya. Saya ulang, min husni islamil mar', di antara baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu, dia meninggalkan, ma la ya'nihi, apa saja yang
bukan urusannya. Atau tidak bermanfaat baginya. Hadis ini ibu-ibu bisa didapati dengan sangat mudah pada kitab yang biasa ibu-ibu kaji. Biasanya di majelis-majelis ta'lim ada kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, seandainya sepekan sekali ibu-ibu berusaha menghafal satu hadis saja, sepekan sekali. Satu kali ngaji menghafalkan selama 7 hari satu hadis. Hanya butuh 1 tahun sudah hafal kitab tersebut. Karena isinya cuma 42 hadis kitab itu. Kalau mau dilengkapi maka menjadi 50 hadis. Pindah kitab yang tadinya Arba'in Nawawiyah kemudian menjadi kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jadi kitab Jami'ul Ulum wal Hikam isinya 50 hadis. Tapi 50 hadis itu 42-nya dari Arba'in Nawawiyah ditambah 8. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyusun kitab Al-Arba'in. Isinya 42 hadis. Datang kemudian ulama berikutnya bernama Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau menambah 8. Setelah 42 jadilah 50 hadis. Itu nama kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kami menjadikannya kurikulum wajib hafalan hadis santri di pesantren kita Al-Ma'had di Setu Bekasi untuk santri tahun pertama. Totalnya 50 hadis pada tahun pertama. Baik. Mari kita kupas hadis ini. Apa yang dimaksud dengan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi? Min di antara, husni baiknya. Yang dimaksud baiknya di sini merujuk kepada sebuah hadis yang lain. Hadis yang lain yang juga ada di dalam Arba'in Nawawiyah juga. Terkenal dengan hadis Jibril. Hadis tersebut Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bercerita bahwa pada suatu hari aku sedang duduk berdua bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba datang seorang lelaki rambutnya hitam legam, pakaiannya putih bersih. Tidak sedikit pun menyiratkan bahwa ini orang musafir, tapi di padang pasir. Dan tidak ada satupun mengenalnya siapa orang ini. Ini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang cerita. Tiba-tiba dia datang langsung duduk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lututnya bertemu lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua tangannya diletakkan di pahanya sehingga sangat berdekatan dengan Nabi, hadap-hadapan, face to face. Ujug-ujug nanya, what is the meaning of ujug-ujug? Tiba-tiba nanya, apa pertanyaannya? Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritahukan kepadaku apa itu al-Islam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah
wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang namanya berislam adalah kamu ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti sudah masuk Islam. Kemudian kamu tegakkan sholat, tunaikan zakat, laksanakan puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika mampu. Apa kata orang tuh? Kata dia, shadaqta, kamu benar. Maka kata Umar, heran juga orang ini kenapa? Siapa pula orang ini? Dia sendiri yang nanya, dia bilang benar. Kemudian berikutnya orang tuh nanya lagi, akhbirni 'ainil iman, beritahukan kepadaku apa itu beriman. Beriman tuh maksudnya apa? Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya beriman adalah hendaknya kamu mengimani Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan mengimani qada dan qadar baik maupun yang buruk. Kemudian apa kata orang tuh? Shadaqta, kamu benar. Semakin heran aja kami nih, kata Umar. Ini orang macam mana ya? Kok dia yang nanya, dia bilang kamu benar. Melongo aja tuh Umar. Yang ketiga, ini fokusnya yang terkait dengan kajian kita pagi ini. Kata orang tuh, akhbirni 'anil ihsan, beritahukan kepadaku apa itu al-ihsan, derajat keislaman yang tertinggi bernama al-ihsan. Derajat ibadah yang tertinggi namanya ihsan. Kata ihsan seakar dengan kata hasan. Hasan juga seakar dengan kata husn. Seperti yang ada dalam hadis ini, min husni. Hasan artinya baik. Ihsan berbuat baik. Baik di sini maksudnya adalah level terbaik. Bukan baik maksudnya baik, lebih baik, terbaik. Bukan seperti dalam grammar bahasa Inggris, good, better, best. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud husn di sini adalah level terbaik. Maka yang akan kita pelajari ini adalah tanda atau ciri, indikator yang menunjukkan bahwa level keislaman kita sudah mencapai level terbaik. Supaya kita bisa mengukur, kira-kira level saya masih di mana ya. Baik, saya lanjutkan dulu hadis ini. Kata Nabi SAW, al-ihsan, level keislaman yang disebut dengan al-ihsan adalah anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'illam takun tarahu, meskipun tidak bisa melihat Allah kasat mata, fa'innahu yaraka, tapi engkau yakin dia selalu melihatmu, mengawasimu. Perasaan bahwa dalam hidup ini selalu diawasi oleh Allah, perasaan selalu dibersamai Allah, perasaan selalu diintai oleh Allah, perasaan selalu diawasi oleh Allah,
ini adalah bekal dalam beribadah yang mengantarkan kita pada level terbaik dalam keislaman. Kalau seperti itu adanya, maka kembali lagi ke hadis kita yang awal, bahwa di antara indikator, di antara ciri yang menunjukkan bahwa level keislaman seseorang sudah mencapai level terbaik adalah apabila dia meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat, yang bukan urusannya. It is not your business. Ibu-ibu, kalau dipikir mah urusan hidup ini ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak banget. Kalau semuanya kita urusin, kita pikirin, kita kepoin, maka kita sendiri yang kewalahan. Maka maksud dari hadis ini membimbing kita bahwa seyogianya dalam hidup ini kita memilah-milah, memilih-milih mana urusan hidup ini yang bakal mengantarkan kita ke surga, mana yang ada surganya gitu ya, dan mana yang justru menjerumuskan kita ke neraka, atau hal-hal yang sifatnya sia-sia, nggak ada surganya. Maka setelah ngaji hadis ini, ibu-ibu seyogianya punya satu patokan nih dalam menghadapi apapun. Maka letakkan dalam pikiran kita, dijadikan mindset. Ya, apa itu? Ada surganya enggak? Ibu-ibu misalnya di RT diajak arisan. Arisan naon atau ini misalnya arisan apa gitu. Ya. Bu, taruh dulu di pikiran kita, ada surganya enggak ya? Alhamdulillah, ibu-ibu adalah ibu-ibu yang beruntung diberikan suami yang baik, soleh, penyayang kepada ibu. Amin. Semoga demikian dan betul-betul Allah dengar doa kita. Allah jadikan suami-suami ibu adalah orang-orang yang soleh dan penyayang kepada ibu. Ya. Kata bapak, apa panggilannya kepada ibu? Mah atau dek atau neng atau apalah gitu ya, yang gitu. Kalau saya mah bilang ke istri yang gitu ya, karena saya sudah latah bilang yang ke istri. Kadang santriwati saya nengok tuh, ih bilang sayang gitu, kaget, kayaknya bilang sayang itu sesuatu yang aneh gitu ya. Rupanya bapak ibunya nggak suka ngomong begitu di rumahnya ya. Misalnya suami ibu ngajak shopping, mau dibeliin apa nih kira-kira? Pikiran ibu sudah harus tersetting, ada surganya nggak di sana. Kalau cuma ngabisin waktu, ngabisin tenaga, pikiran, modal, ya ada hal yang lebih bermanfaat. Itu adalah pola pikir orang yang level keislamannya sudah tinggi. Level tertinggi dari keislaman seorang muslim adalah apabila dia punya parameter ini. Apapun yang mau dia lakukan, apapun kebiasaan yang dia biasakan, maka dia ukur ada surganya enggak. Gampangnya begitu. Baik. Ini baru mukaddimah ya Bu, jangan dikira udah mau selesai. Saya boleh minum dulu kah? Boleh ya. Kalau ibu-ibu punya minuman atau lemper atau apa juga boleh Bu, silahkan.
Ya, jangan tegang atuh. Nah, ngajinya santai aja. Para pemirsa yang di rumah juga boleh sambil ngopi ya. Bismillah. 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 Baik, sudah siap ibu-ibu, dilanjutkan. Sekarang kita akan membahas ma la ya'nihi, apa saja yang bukan merupakan urusanmu, apa saja yang tidak bermanfaat bagimu. Kita perlu pemikiran yang mendalam untuk menjawab, mencari rumusan ma la ya'nihi. Urusan hidup ini banyak sekali. Mana yang merupakan hal yang tidak bermanfaat bagi kita? Alhamdulillah, ini papan tulisnya sudah datang. Saya kebiasaan di kampus, di pesantren, jadi ibu-ibu saya bawa ke alam pesantren ya. Nggak apa-apa ya. Ada spidolnya ibu? Jangan-jangan papan tulis ada spidol ketinggalan. Jazakillah. Dibawa kemana tuh? Nah. Jadi ibu-ibu, yang akan kita detailkan sekarang ini adalah kriteria perilaku kita yang termasuk kategori tidak bermanfaat buat kita tuh macam mana kita. Saya buat simpel di sini, ada 3 hal yang tidak bermanfaat dan seyogianya nggak usah kita urusin, biar kita nggak habis energi ngurusinnya. Boleh. Semua yang mubah. Perlu diluruskan maksudnya. Begitu. Karena posisinya di sini. Kata ibu yang di sini, bonggane kenapa di sana katanya.
Ibu-ibu tidak harus menyelesaikan tulisannya sekarang. Kita bahas satu persatu ya. Mari kita fokus pada nomor 1. Yang termasuk tidak bermanfaat bagi kita, berarti bukan urusan kita dan tidak memasukkan kita ke surga. Kalau kita ambil, kita merepotkan diri untuk itu, bukan surga yang kita dapat. Yang pertama, pasti ibu-ibu setuju semua sama saya nih. Semua yang dilarang. Setuju nggak, Bu? Allah melarang. Melarang mencuri, melarang menggibah, melarang ini, melarang itu. Bahkan di antara ulama ada yang menyusun kitab, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Ensiklopedia Larangan. Bukunya besar. Jadi kumpulan apa saja yang dilarang. Dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Ya, kalau dalam perusahaan atau dalam sebuah organisasi mah ada do and don't. Apa aja yang don't, apa aja yang tidak boleh, apa aja yang dilarang. Ibu-ibu, kalau Allah melarang tuh maksudnya apa? Untuk menahan sebagian rezekinya dari kita? Apa maksud Allah melarang kita? Allah tuh kalau melarang karena sayang. Ya. Ibu punya suami umur 60 tahun. Berat badan sudah 100 kilo. Pendek seperti saya 150-an berapa atau 160 cm saja tingginya. Ini potensi jantung. Potensi stroke. Udah gitu, makan apa aja, antep terus. Ya, urusan restoran, ya, urusan makanan lancar jaya. Pokoknya antep terus. Mau makan apa saja. Kira-kira ibu yang penyayang akan membiarkan seperti itu? Gak mungkin. Ibu yang penyayang, hidupnya di komplek perumahan, anaknya main bola di pinggir jalan, bolanya nyebrang jalan, ada motor, ada mobil bersiliweran. Kira-kira ibu yang penyayang, apakah dia akan mengatakan, "Nak, jangan main di jalan, nak"? Atau ibu akan lari dan menarik anak ibu sambil berteriak, "Jangan main di sini"? Kira-kira yang mana? Suaranya juga kencang kan ya? Kadang-kadang ibu tuh dikesankan cerewet, padahal sebenarnya memang karena sayang, betul? Kalau Allah melarang berarti karena sayang. Nanti kalau kita bahas surah Al-Fatihah, ketemu nih simpulnya dengan ini. Mengapa Allah nyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Allah adalah Rabbil Alamin, pengatur seluruh alam. Kenapa ngatur-ngatur? Ngapain sih Allah ngatur-ngatur? Gak boleh ini, gak boleh begitu. Lanjutannya itu Ar-Rahmanir Rahim. Karena memang Allah pengasih penyayang. Kalau Allah nggak sayang, kalau Allah nggak punya empati, biarin aja. Celaka-celaka kamu, rusak-rusak dirimu. Kan gitu. Maka kita sekarang paham mengapa Allah melarang. Kalau Allah melarang berarti karena di dalam larangan itu ada bahaya. Dan Allah karena sayang tidak mau hambanya mendapati bahaya tersebut. Ini mah gampang ya, nggak usah diperpanjang ini mah. Pokoknya apa yang dilarang mah jangan gitu.
Ya, jangan diambil. Jangan pula dicicipi. Cicip-cicip aja gitu kan. Cuma cicip-cicip aja mah nggak apa-apa kali gitu kan. Cicip-cicip itu akan menghantarkan hati kita pada kesukaan. Awalnya cicip, lama-lama cocok. Ya, tuh orang yang korupsi awalnya belajar korupsi 100.000, lama-lama 100 juta, lama-lama wal-wal kedua sampai aspal diuntal. Ya, bahasa orang Cirebon nih Bu. Siapa yang dari Cirebon? Indramayu. Nah, sarang abdinya. Tuh Bu, kalau orang tuh sudah terbiasa dengan sebuah maksiat, maka akhirnya maksiat besar terasa enjoy aja. Makanya jangan dicicipi. Nggak apa-apa, atuh cuma dikit. Sekali mah nggak apa-apa. Nah, jangan dimulai. Nanti doyan. Ya, nanti kalau suka, doyan, ketagihan, susah untuk meninggalkannya. Ya, kita tutup urusan yang pertama, semua yang dilarang. Saya sengaja menghapus nomor 1 supaya ibu-ibu fokus nanti nomor. Kenapa Ibu? Oh, ada penghapus. Di sini. Semua yang ulangi. Baik, saya tinggalkan nomornya saja. Yang kedua, ini agak unik dan belum tentu semua terima dengan omongan saya. Tapi terima ndak terima aja, orang saya yang ceramah kok. Ya. Yang kedua, ibu-ibu, semua yang mubah. Mubah itu apa? Boleh kan? Halal kan? Ya. Ibu masuk grup WA boleh nggak? Boleh. Ibu bikin arisan boleh nggak? Oke. Ibu jogging boleh nggak? Main voli boleh nggak? Boleh. Nah, olahraga, yes. Senam boleh ya? Oke. Ibu punya hobi ngumpulin perangko. Namanya apa tuh? Filateli. Oke. Kan ada orang yang punya hobi begitu. Ada yang karena lama suaminya pergi ke kantor seharian, bersama jari-jarinya ini WA-nya. Bukan maksiat, bukan. Ya sekedar pengisi waktu begitu. Chatting sana, chatting sini, say hello sana, say hello sini. Gimana kabar? Kasih jempol, kasih ini apa, like, comment, and share. Enggak bikin dosa kok. Oke. Tapi ini akan menunjukkan ibu muslimah yang sudah mencapai level baik enggak nih keislamannya. Lihat di nomor 2 ini, semua yang mubah. Tapi menghabiskan energi yang tidak menghasilkan surga. Energi kita terbuang. Energi yang dimaksud waktu. Waktu setengah jam Bu, kalau seandainya baca Al-Quran, kalau yang sudah lancar itu bisa 1 juz. 1 juz, kalau betul-betul memang sudah biasa tilawatul Quran, setengah jam ini rata-rata 1 juz Bu. Sebab mengapa saya katakan seperti ini? Karena sekian ratus santri setor hafalan Quran lewat kamera. Jadi ini tim support tim saya
mereka di studio standby, santri nyetornya itu bukan di depan saya, tapi di depan kamera. Karena kalau depan saya udah bubar duluan hafalannya. Tapi kalau depan kamera itu dia nggak terlalu takut, maka murni hafalannya. Ayo, hafalan. Mereka yang lancar itu rata-rata setengah jam, 1 juz. Nah, sekarang kembali, kalau setengah jam ibu habiskan untuk WA, untuk Twitter, untuk nyet-nyetan itu, ya. Kemudian dibandingkan dengan seandainya tilawatul Quran setengah jam 1 juz. 1 juz itu berapa ribu huruf kira-kira ya kita baca. Sedangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bikulli harfin hasanah. Sesungguhnya bacaan Al-Quran itu per satu hurufnya mendapatkan penghasilan pahala 1 kebaikan, sama dengan ibu mengamalkan sebuah kebaikan per 1 huruf. Alif lam mim itu bukan berarti 1 huruf. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Alif tersendiri dihitung 1 huruf, lam tersendiri dihitung 1 huruf, dan mim tersendiri dihitung 1 huruf. Kalau dihitung sok wae gitu, siapa yang mau ngitung dari Al-Fatihah sampai selesai 1 juz, sok wae gitu, berapa ribu huruf, berarti sudah mengamalkan berapa ribu kebaikan dalam setengah jam itu. Surga bukan? Surga. Makanya bapak lagi kebiasaan dengan bapak-bapak ya, ibu-ibu tanpa bapak-bapak. Kalau kita berpikir ada surganya enggak, ini orang istimewa sekali, makanya pantas mencapai level tertinggi. Nah, ibu-ibu yang kedua ini lebih banyak masuk pada bidang hobi dan kebiasaan hidup kita sehari-hari. Ibu-ibu senang merawat bunga. Ada yang di pot ya, karena memang halaman rumahnya nggak luas. Kalau saya kan orang kampung ya, kalau orang kampung mah halamannya luas bu ya. Sampai halaman orang lain juga kita anggap halaman kita saja ya. Saking luasnya orang kampung mah begitu ya. Kita tanami apa gitu. Kan sayang kalau cuma sekedar nanam singkong atau nyangkul atau ngoret rumput gitu. Bisa nggak sambil melakukan ini lisannya tidak berhenti dari zikrullah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Pesan beliau kali ini untuk orang tersebut adalah la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Ibu-ibu, ini pekerjaan yang sangat lekat dengan ibu-ibu. Bu, tangannya ngulek sambal. Bel. Ini kan tangan. Biasanya kalau ada teman ngulek atau yang disanya lagi ngerajang, yang ini lagi nyuci sayuran, yang ini lagi apa, itu misalnya di dapur bertiga, berempat, berlima. Kira-kira apa yang keluar dari lisan kita? Ngobrol kan? Berarti kira-kira kita masih di level mana keislamannya ya? Sudah baik belum gitu? Ya, ngukur sendiri aja gitu. Ya.
Mohon maaf ibu-ibu, ini banyak laporan masuk ke saya. Kalau ibu-ibu katanya kalau sudah ngumpul 2 orang 2 judul. Dalam 5 menit ngumpul 5 orang 5 judul. 5 judul pembicaraannya, obrolannya udah 5 judul. Ketika kehabisan bahan dan judulnya sudah habis, maka tentang suaminya pun diobrolin. Betul nggak sih begitu, Bu? Ada yang betul kali ya? Nggak salah. Allahu Akbar. Pengakuan yang elegan. Dan saya suka yang jujur itu. Kejujuran akan membuat kita mujur. Ya. Ibu-ibu, kita tinggal menaikkan saja sedikit-sedikit, ayo kita naik gitu ya, supaya mencapai level terbaik itu tadi ya. Bagaimana caranya? Energi kita jangan dihabiskan pada hal-hal yang tidak menghasilkan surga. Pekerjaan sehari-hari ibu misalnya nyuci, ngepel apa, kalau yang memang belum punya pembantu, atau punya pembantu juga ada saja yang dikerjain ya, pembantu ngerjain apa, ibu-ibu ngerjain apa, kan gitu ya. Barangkali sambil menjahit atau menyulam, lisannya jangan diam. Subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu ya, barangkali ada yang di kantor sebagai sekretaris atau sebagai bagian keuangan. Waktunya jangan cuma habis untuk pekerjaan itu yang tidak menghasilkan surga. Mubah itu, Bu, tidak menghasilkan surga, tidak menghasilkan neraka. Kan mubah, boleh-boleh aja gitu. Tapi yang pasti kita rugi karena waktu habis. Sementara waktu itu adalah energi yang tidak bisa tergantikan. Energi yang tidak bisa tergantikan. Kata para ulama, lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari-hari yang telah berlalu tiada akan pernah kembali. Kalau suami yang sudah berlalu bisa bertemu lagi nanti insya Allah di surga. Ya, tapi waktu-waktu yang telah berlalu nggak akan bisa kembali lagi kepada kita. Kamis ini tidak akan kembali Kamis depan. Kamis depan adalah Kamis depan, bukan Kamis ini. Maka Kamis ini yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, ibu diundang pengajian dan kemudian ada yang tidak bisa atau tidak mau atau menyibukkan diri dengan urusan lain, rugilah dia. Karena Kamis ini tidak kembali ke depan. Jelas Ibu? Nah sekarang ayo kita koreksi kebiasaan kita selama ini, bisa menghasilkan surga atau tidak. Kebiasaan dalam rumah tangga, kebiasaan dalam piknik, kebiasaan dalam pekerjaan, kebiasaan kita masalah tidur dan sebagainya. Semuanya itu adalah energi yang tidak boleh terbuang tanpa menghasilkan surga. Saya ulangi kalimat ini. Semua energi itu jangan sampai terbuang tanpa menghasilkan surga. Baik, nomor 2 bisa dicukupkan? Kalau sudah cukup, saya akan hapus semua yang mubah. Ingat-ingat, semua yang mubah. Menghabiskan energi, menghasilkan surga, mubah,
Walaupun mubah kan pakai energi kan makanya. Ya. Mubah, energi, surga. Perilaku itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kan pakai energi. Ibu jalan-jalan, muter-muter komplek. Mobil-mobil saya, bensin saya. Tapi bensin kan habis juga toh. Jadi bagaimana mubah dapat surga? Ingat dua kata ini saja. Mubahnya harus dapat surga. Dah hapus semua, tinggal nomor 2. Sekarang pindah ke nomor yang ketiga, terakhir. Semoga jam 11 tepat saya sudah bisa selesaikan tema ini. Dan selebihnya kalau memang diberi kesempatan kita bertanya jawab. Yang ketiga ibu-ibu, semua yang dipandang baik. Bukan hanya mubah. Malah ini mah, wih bagus. Baik atuh. Ya. Tapi tanpa dalil yang sahih. Orang bilang ini baik. Baik menurut siapa? Ya. Kalau menurut Allah pasti ada dalam Al-Quran. Kalau menurut Rasulullah pasti ada di dalam sunnahnya. Dicari-cari dalam Al-Quran nggak ada. Dicari-cari dalam hadis Nabi itu ayat. Dari mana ini ajaran? Termogandul? Nggak ada. Mujarobat? Apalagi ini? Ya, dari mana ya? Saya ulang. Semua yang dipandang baik. Ibu, zaman ibu dulu yang sekarang umurnya over 50, di atas 50 tahun, ya. Kalau ngelihat ada gadis nggak pakai kerudung, tabu, bener tak? Sekarang mah jangankan nggak pakai kerudung, ya, pada miskin kain. Ya, ada yang orangnya mah kelihatan kaya pakai mobil, tapi bajunya baju sekwilda dipakai. Ya, apa sekwilda bu? Sekitar wilayah dada terbuka. Ya, kelihatan, wis mobilnya bagus, rumahnya mentereng, hidupnya di Bintara, apa namanya ini? Prima Bintara. Masya Allah. Kok pakai celana bupati? Celana bupati dipakai. Apa tuh bupati bu? Buka paha tinggi-tinggi, kurang kain. Ya. Ada pakai you can see my cat, please. Ya. Tank top. Bu. Sekarang sudah bergeser pandangan bahwa ini baik, tergantung siapa yang bilang. Kan bagus itu kebebasan, kan bagus itu menikmati, apa katanya, nikmat Allah. Kan bikin orang yang memandang itu indah, senang, pret. Ya, itu mah jauhlah dari bahasan kita sebenarnya. Orang Islam yang rajin ibadah kepada Allah Azza wa Jal, tidak semuanya kebaikan yang dia lakukan atas dasar dalil yang sahih. Ada saja ajaran-ajaran yang dianggap baik, tapi sebenarnya tidak ada dasar dalilnya. Dan itu berseliweran di tengah-tengah kita. Diajarkan, ada lewat YouTube, ada lewat kitab, ada lewat
koran, majalah, ada lewat pengajian, ada lewat khutbah Jum'ah. Maka ini bahasan yang sensitif sebenarnya. Karena kalau orang sudah menganggap baik, biasanya dia membela habis-habisan. Gimana? Tidak boleh, ini kan bagus. Di kampung saya, orang Islamnya kompak, Bu. Kalau habis sholat subuh itu mereka berdiri. Habis wiridan tuh berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salaman gitu kan. Baik nggak, Bu? Baik nggak, Bu? Salaman baik nggak? Siapa yang bilang nggak baik salaman? Kita memandangnya baik kan? Sok ditanya gitu, ada nggak dalil Nabi alaihi salatu wassalam dulu pernah mencontohkan kayak gitu? Saya. Tapi ketika kita tanya, dalilnya dari mana? Nggak usah pakai dalil-dalilan, yang penting ini kan baik. Yang penting ini baik, ini racun. Maka harus dirubah ibu-ibu cara berpikirnya. Yang penting benar dulu, bukan baik dulu. Apa bedanya emang benar dengan baik? Ayo, kita sekarang main logika. Pertama pertanyaannya, baik itu sama nggak dengan benar? Beda ya? Apa ukurannya? Ini baik dan ini benar. Benar dulu. Benar tuh ukurannya apa? Nah, ada dalilnya katanya. Terus? Benar itu kalau sesuai petunjuk. Benar itu kalau sesuai petunjuk. Nah, kalau baik, dianggap baik itu kalau cocok dengan perasaan. Sedangkan perasaan manusia berbeda-beda. Tergantung tempat, tergantung zaman, tergantung selera. Bu, di Amerika beberapa tahun yang lalu ada sebuah kontes sepatu paling bau, paling jorok. Dan mendapatkan apresiasi hadiah yang sangat besar. Ini kan perasaan ukurannya. Saya rasa, menurut saya ini bagus. Nah, itu ukurannya. Tapi kalau benar, ukurannya adalah petunjuk. Pemasangan lampu ini kok bisa menjadi indah, menjadi baik, karena dipasang dengan benar. Presisi. Coba seandainya tidak presisi, maka akan miring. Kalau miring berarti pemasangan lampu ini salah. Betul begitu? Nah, tapi kalau penilaian baik, wah ini bagus kalau miring begini, nyeni. Karena yang menilainya orangnya miring juga. Ya. Saya suka menulis kaligrafi Arab. Tulis gitu kan. Nah. Kata santri saya, wah bagus Bu ya, padahal saya bikin jelek. Kenapa menurut kalian bagus? Karena kalian nggak bisa. Menurut Buya yang bisa, ini jelek banget. Kenapa? Ini baru sekali Buya bikin. Buya tulis ini sekali nih. Nanti kalau sudah 10 kali melatihnya, berulang-ulang, nanti insya Allah bagus. Coba, antara penulisnya dengan yang melihatnya saja sudah beda. Kalau urusan baik mah. Jadi baik itu sangat apa? Ya, sangat nisbi. Sangat nisbi, tidak bisa mutlak. Sangat nisbi.
Ya. Nisbi artinya apa? Tergantung siapa yang melihat, kapan dilihatnya, ya. Kemudian apa? Dalam situasi apa? Di tempat mana? Ibu-ibu pernah lihat nggak ada bangunan miring? Banyak ya. Sekarang jadi tren, Bu. Rumah miring ada. Dan memang didesain miring. Tetapi itu menurut mereka bagus. Karena memang pandangan tentang baik dan buruk. Maka dari itu kita rubah nih. Yang tadinya semua yang dipandang baik, maka kita pakai ukuran benar dulu. Kalau benar berarti sesuai petunjuk. Berarti apapun yang selama ini kita pandang baik, coba direvisi, benar nggak sih gitu. Katanya sih bagus, katanya sih baik, ini kan baik, udah umumnya memang sudah begitu. Ini sudah umum. Nah, apa yang sudah berlaku pada umumnya nih, mari kita ukur benar atau tidak. Kalau tentang syariat Allah, berarti ukurannya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita bicaranya masalah arsitektural, bagaimana nih arsitektural masjid ini? Ya bukan Al-Quran dan Sunnah. Karena memang Al-Quran dan Sunnah bukan mengatur bangunan. Ya, baik, itulah ibu-ibu. Tanpa banyak memberi contoh dalam hal ini, saya yakin ibu-ibu adalah ibu-ibu yang cerdas. Ini pelajaran ingin mengajak kita berpikir. Kalau kita ingin mencapai level keislaman yang terbaik, maka yang pertama apa tadi? Ya, tinggalkan semua yang dilarang. Yang kedua, semua yang mubah, menghabiskan energi yang tidak menghasilkan surga. Yang ketiga, semua yang dipandang baik, tapi tanpa dalil yang sahih. Baik, ibu-ibu sekalian, saya harap pelajaran sederhana ini Allah iringkan bersamanya hidayatut taufiq, supaya berbuah amal yang soleh. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang saya bicarakan ini diiringi dengan hidayatut taufiq, sehingga sedikit salahnya, sedikit kekeliruannya, dan kalau ada yang keliru silahkan dikoreksi. Ini adalah ustadz yang nilainya kurang lebih. Kalau dicari kekurangannya pasti lebih. Ustadz ini orang yang lebih kurang. Kalau dicari kelebihannya pasti kurang. Ya, kurang lebihnya demikian. Ibu-ibu sekalian, silakan. Baru saja kita sama-sama dengarkan apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi ya. Pertama, tentang hadis Nabi, min husnil islamil mar'i taquhu ma la ya'ni, ya. Ma la ya'ni ini juga ada yang baru saja diterangkan, 3 hal yang tidak bermanfaat. Pertama, semua yang dilarang. Kedua, semua yang mubah, yang menghabiskan banyak energi tapi tidak menghasilkan atau tidak mendapatkan surga. Dan ketiga adalah semua yang dipandang baik tetapi tanpa dalil yang sahih. Baik, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu kita hari ini. Dan masih ada waktu, silakan ibu yang bertanya kepada Ustaz. Kita kasih 3 orang untuk bertanya. Silakan. Bingung mau nanya apa? Iya, silakan. Waalaikumsalam.
Baik, itu saja Ibu. Insya Allah jelas ya pertanyaannya, dengan bahasa yang cukup sederhana, lugas dan mudah dipahami oleh kita semua. Ibu ini meminta penjelasan tentang posisi syar'inya tahlilan. Ibu kan menyebut tahlilan ya? Beda nggak dengan tahlil? Nah itu dia. Udah enak tuh. Kalau sudah mengerti bahwa tahlilan itu beda sama tahlil, gampang. Ya. Tahlil itu disyariatkan. Kita bicara harus sesuai fakta. Jangan diumpet-umpetin. Jangan disembunyikan. Tahlil adalah sebuah kegiatan yang sangat bagus. Tahlil. Tapi kalau tahlilan ada an-nya. Kalau udah ada an-nya biasanya itu mainan. Tahlil, tahlilan. Takbir, takbiran. Salam, salaman. Apa lagi? Yasin, yasinan. Ini an mainan. Jadi jangan terjebak pada mainan. Tahlilan dianggap baik. Nomor 3. Maka ibu cek benarkah? Kalau baik mah semua orang bisa bilang baik. Tapi kalau benar adalah sesuai petunjuk. Misalnya tahlilan dipakai untuk setelah kematian. Kalau kita cocokkan dengan kaidah ini, maka kita akan ukur kebiasaan tahlilan ini, acara yang namanya tahlilan ini diukur. Apakah ada petunjuknya? Pertanyaannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, rasul, utusan Allah yang menerima amanah wahyu dari Allah. Apakah ketika istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha meninggal, apakah beliau kumpulkan para sahabatnya, keluarga, yo kita 7 hari 7 malam? Bahkan di Jakarta mah dulu saya pernah perhatikan ada yang 44 hari 44 malam. Allahu Akbar. Pertanyaannya mudah. Yang benar adalah yang menurut Allah dan Rasulnya. Allah seandainya itu baik, pasti menyampaikannya kepada Rasulnya. Rasulnya kalau seandainya itu baik, pasti akan mengajarkan kepada sahabatnya. Kok sampai tabi'in, sampai tabi'it tabi'in, nggak pernah ada yang begitu. Nah, itu diukur dengan ukuran tadi. Mudah ya Bu? Nanti kalau ibu bersahabat dengan orang-orang yang bersilang pendapat dengan ibu dalam masalah ini, nggak usah ngotot-ngototan. Ya, santai saja. Menurut anti, kebiasaan tahlilan setelah kematian itu baik atau benar? Pasti dia katakan baik. Ya. Kalau menurut saya tidak benar. Ini memang cara mengukur yang berbeda. Cara mengukur yang berbeda. Ini saja masalahnya sebenarnya. Gak usah pakai ngotot-ngototan. Dalilnya ini hadirkan buku apa segala. Masalahnya sangat sederhana. Kalau diukurnya dengan selera,
diukurnya dengan parameter orang umumnya melakukan. Ya udah selesai, nggak bisa dibahas. Kenapa? Ukurannya adalah umumnya, tapi ukurannya Al-Quran dan Sunnah baru kita bicara. Makanya para ulama, Bu, ketika menasehatkan kepada kami para ustadz dalam berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, kata para ulama, dudukkan dulu masalahnya. Masalahnya apa? Ukuran Anda apa? Kalau sudah ukurannya beda, kiloan aja misalnya, kiloannya udah beda. Kiloan apa? Timbangan berat badan. Pernah dapetin nggak antara timbangan berat badan yang di rumah ibu dengan yang di klinik, rumah bidan? Beda ya, Bu? Itu berapa kali istri saya komplain. Ya istri saya kan pengen langsing di depan saya minimal. Gondok ngelihat timbangan. Ini yang benar yang mana? Akhirnya istri saya punya kesimpulan. Ini yang di klinik ibu bidan ini. Rupanya nih timbangan yang menggembirakan. Jadi dibikinnya kita ini punya perasaan kita tetap gitu ya, dietnya berhasil gitu. Jadi ketika setelannya udah beda, pasti hasilnya beda. Itu aja masalahnya. Anti mengukurnya pakai apa? Kalau anak lihat orang pada umumnya secara nasional di mana-mana orang melakukan ini. Oh ya, itu ukurannya. Ya udahlah. Ukuran kita memang beda sih. Jadi nggak usah bermusuhan. Ya. Beda bukan berarti harus bermusuhan. Ya, tetangga ibu tahlilan ini apa? Tetap bersahabat, tetap mereka muslimah, jangan bermusuhan. Jangan sampai perbedaan dalam suatu masalah menghanguskan semua energi yang kita miliki sebagai umat. Itu penting. Ya, Bu? Baik, pertanyaan lain. Mangga. Masya Allah. Silahkan, Ibu. Salam. Ibu boleh buka saja maskernya. Apakah kita mengikuti ikutan yang mereka laksanakan itu misalnya dulu atau bagaimana kita diam saja atau kita sudah selesai kita langsung move on atau kita tetap itu bersama-sama atau ikut mengikuti imam doa bersama. Jadi yang bisa orang-orang kita sana percayaannya dari kami mengajarkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu ini punya kegiatan yang nampaknya bermanfaat. Ini kan kita bicara manfaat dan tidak manfaat. Setelah ini, ibu pakai ukuran. Kira-kira ini kegiatan bermanfaat atau tidak ini? Kalau kira-kira tidak bermanfaat, kan harus ditinggalkan. Kalau pengen mencapai level baik ya. Pertama, yang diresahkan oleh ibu kita nih adalah di situ kita sholat subuh pakai kunut. Ibu-ibu, masalah kunut itu harus didudukkan pada dudukan yang semestinya. Kunut itu arti aslinya adalah berdiri lama. Itu namanya kunut. Karena memang di dalam sholat itu
berdiri itu 2 kali. Pertama berdiri sebelum ruku', dan 2 adalah berdiri setelah ruku', yang orang sebut i'tidal. Karena berdiri ketika baca Al-Fatihah dan surah Al-Quran itu sudah lama, ditambah lagi berdiri setelah ruku', jadi kan tambah lama. Dan pada saat itu doa yang disebut doa kunut dilantunkan. Baik. Di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunut itu ada. Ada kunut itu. Dan doa kunut yang tersebar di antara kita, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat witir akhir tahajud. Kesalahan bukan di telinga kita. Ya, Bu. Jadi kita harus jujur. Kunut adalah ajaran Nabi. Nabi dan para sahabatnya mengamalkannya. Kapan Nabi berkunut? Pertama adalah ketika akhir tahajud yang disebut dengan sholat witir, setelah ruku'. Doanya itu, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Adapun doa tersebut dipindahkan posisinya ke subuh, maka ada penjelasan para ulama. Hadis ini dhaif. Hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Kalau kita meyakini bahwa ini hadisnya lemah, berarti ini tidak layak dilaksanakan. Masa sama sekali Nabi tidak pernah mengamalkan kunut? Benar, Nabi pernah mengamalkannya waktu subuh. Tapi bukan cuma subuh. Dan itu konteksnya adalah dalam sebuah musibah yang terjadi pada saat itu. Sebagian sahabat Nabi, sebagian umat Islam dibantai oleh orang-orang kafir, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan penuh kunut. Tapi kunutnya bukan di subuh saja. Ya subuh juga, ya zuhur juga, ya asar juga, ya maghrib juga, ya isya juga. Setelah 1 bulan penuh, Allah subhanahu wa ta'ala menghentikan Nabi untuk berkunut. Maka sudah stop sejak saat itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi juga pernah kunut subuh, benar. Tapi konteksnya ini 5 waktu, dan dalam keadaan sahabat Nabi ada yang dibantai oleh orang kafir. Baik, jelas sampai di situ. Adapun kabari informasi bahwasanya Nabi berkunut di waktu sholat subuh sepanjang hayatnya, itu hadisnya dhaif, tidak benar. Nah, kalau ibu sesekali mungkin pulang kampung, orang kampung kita berkunut subuh, sesekali kemudian kita berkunut subuh, itu boleh. Para ulama membolehkan. Yang tidak boleh kalau berketerusan menjadi sebuah kebiasaan sepanjang hayat. Ya. Jadi ibu nanti misalnya pulang ke Padang, angkat tangan yang dari Padang. Orang awak. Hah. Mana orang awak nah? Banyak deh. Banyak ya?
Nah, bini ambo orang awak. Ya. Ya, lidah saya sudah terkena asam padeh. Ya. Rasanya, masya Allah. Jadi begitu ibu-ibu. Barangkali nanti pulang kampung, di kampung, jadi orang berkunut subuh. Sesekali kita ikut, tidak masalah. Tapi menjadi sebuah kebiasaan, itu tidak boleh. Jelas? Apalagi permasalahan doa bersama, zikir. Saya ingin ingatkan masalah zikir. Zikir itu memang harus bersuara. Saya perhatikan sebagian orang karena fobia, karena alergi mendengar ada orang zikir bersama-sama itu, akhirnya dia tidak berzikir. Saya suka agak kepoan dalam masalah ini, ngeliatin bibir orang. Ya bukan bibir ibu-ibu, bukan. Teman-teman, bapak-bapak ya, di ruangan bapak-bapak. Bapak-bapak ini zikir tak? Habis salam itu. Ini ngapain bapak ini? Semedi apa gitu. Salah paham dia rupanya. Ketika saya bertanya, sebagian mereka bilang, ya kan katanya nggak boleh keras-keras Ustaz. Iya, nggak boleh keras-keras. Tapi bukan berarti nggak keluar suara sama sekali. Tetap bersuara. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah, sebut. Yang namanya nyebut, iya dikeluarkan suaranya. Karena kalau nggak keluar suara, berarti tidak terjadi jalinan huruf, tidak terjadi. Coba misalnya baca Al-Quran. Disebut baca Al-Quran itu kalau keluar suara. Dan mulai dapat pahala itu ketika ini bibir melapalkannya. Ya. Dr. Aiman Rusdi Suwaid, hafizahullah ta'ala, guru tajwid dari Mesir. Ya, beliau sekarang di Saudi. Beliau katakan bahwa pertemuan antar beberapa anggota yang ada di dalam mulut ini itu yang menghasilkan suara. Misalnya ba itu dihasilkan dari pertemuan antara dua bibir. Ba, ab, bu, ab, ib, ub, gitu ya. Kalau tidak keluar suara berarti dia tidak mengucapkan. Disebut tilawah, qiraah, tartil, berarti dia mengucap dan itu ada suaranya. Begitu pula zikir. Jadi disuarakan, Bu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan begini. Ya, jadi kayak mulut SpongeBob. Ya. Jelas ya? Masalah bersama-samanya memang ini yang jadi masalah. Apalagi cuma ngikutin. Kalau imamnya belum sub, maka dia tidak sub-sub. Yang lebih parah ini adalah subhanallahnya nggak lengkap karena saking cepatnya, karena harus mengimbangi antara lisan dengan biji-bijinya ini. Kan pakai bijian itu, ya. Ini cepat, ininya nggak bisa mengimbangi. Kan gini, kalau dia mengimbangi ini itu subhanallah, subhanallah. Tapi karena ininya cepat, sub. Jadi bukan subhanallah, sub. Loh, kok Ustadz bisa ngomong begitu? Saya ngalamin masalahnya. Saya dulu pernah begitu masalahnya. Waktu saya di SD sampai SMP, saya masih begitu. Karena begitulah lingkungan saya. Setelah saya masuk pesantren di Pondok Modern Gontor, beda. Ketika saya pergi ke Madinah, nah ini ada yang unik perjalanan saya ke Madinah. Saya dari rumah itu, karena saya
terlahir di tengah-tengah keluarga para kiai NU, maka namanya bawa tasbih itu sudah hal yang melekat. Jadi saya bawa tasbih, Bu, dari Indonesia. Kalau cerita ini saya jadi malu sendiri, tapi nggak apa-apa, ini sebuah pelajaran ya. Itu saya taruh di laci di asrama kampus saya. Begitu saya keluarkan, saya taruh di atas meja. Ada kakak kelas dari Maroko yang akrab banget dengan saya. Saya kelas 1, beliau kelas 4. Sekarang udah profesor beliau. Dipegang tangan saya. Mahada ya akhi. Apaan nih? Tasbih. Lish. Ana usabbih. Untuk bertasbih dia. Isma' minni. Dengerin ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'milu hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu enggak pernah melakukan seperti ini. Jadi kalau orang-orang yang berpikirnya lurus tuh, Bu, dia parameternya jelas. Ukurannya jelas. Kita mengamalkan karena Rasulullah mengamalkan. Kita tidak mengamalkan karena Rasulullah tidak mengamalkan. Beres. Sederhana sekali, mudah dipahami agama ini. Jelas ya, Bu? Enggak ribet. Nah, jadi nanti kalau berzikir itu bersuara. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan sub. Ya? Baik. Kemudian salam-salaman. Ini namanya an-anan kan gitu ya? Tadi tahlil, tahlilan. Takbiran, salaman, mainan. Ibadah itu bukan mainan. Ibadah harus serius, betul-betul dihayati. Ini adalah sebuah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibu tidak mampu untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepada mereka, maka setidaknya ibu tidak suka. Hati ibu harus tidak suka. Kalau ibu tidak suka, ngapain dilanjutin? Selanjutnya terserah ibu. Ya. Alhamdulillah. Silakan duduk, sudah cukup. Alhamdulillah, ibu ini mengistirahatkan saya. Saya sangat berterima kasih kepada ibu. Ibu ini tahu aja kalau saya ternyata sudah capek dan sudah lapar juga ya. Ibu-ibu, semoga pertemuan ini merupakan pertemuan yang Allah rahmati. Semoga ada kesempatan lain insya Allah di mana kita tetap bisa bertemu kembali dan bisa saling sharing. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita semua, dari berangkatnya dari rumah sampai duduknya kita di sini, sampai mungkin ada perasaan capek dan sebagainya, semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.